Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Ricky Sihaan. Saya manajernya Iko. Tadi saya barusan telepon-teleponan sama Iko. Iko bilang, salam ya buat teman-teman media yang ada, terima kasih karena udah semenjak sebulan terakhir ini, semenjak maraton itu mulai ada di berita-berita, selalu kita bacanya hanya dukungan dari teman-teman media. Jadi kita sangat berterima kasih dari pihak manajemen dan pihak Iko Wise. Thank you banget. Tanya dulu Iko itu ditelepon sama Peter Berg gitu ya, itu awalnya. Jadi Peter Berg dia nonton The Raid dan dia sangat menyukai film itu. Kemudian Peter Berg juga kenal dengan Gareth Evans, direkturnya The Raid, dan kemudian mendapatkan kontaknya agent Iko yang ada di Amerika. Kemudian Gareth menghubungi dan minta nomor telepon Iko dan nelpon Iko jam 4 pagi. Jadi Iko waktu itu katanya dia cerita kalau Iko lagi tidur sama istrinya, terus tiba-tiba ada telepon masuk dari Amerika jam 4 pagi. Siapa ini? Taunya Peter Berg, langsung nelpon ke dia. Dan waktu itu mengajak untuk datang ke LA untuk meeting gitu karena dia memiliki proyeknya. Iko tahu siapa itu Peter Berg dan kredibilitas Peter Berg seperti apa. Jadi dia langsung, wah kalau misalnya memang ada proyek di depan mata bersama Peter Berg, sudah pasti Iko mau. Jadi langsung berangkat ke Amerika dan waktu itu membahas memang proyeknya waktu itu adalah Malcolm itu. Cuman waktu itu tahun 2015. 2015 ya? Iya, 2015. Jadi proyek ini sebenarnya sempat dipending selama 1-2 tahun. Gara-gara waktu itu Mark Wahlberg harus ada komitmen di Transformers. Jadi dia tidak bisa syuting dulu untuk nonton itu. Jadi dipending, baru terjadi tahun 2017. Iya, memang Iko itu dipercaya sebagai fight choreographer untuk film ini. Dan sayangnya waktu itu memang dia tidak bisa membawa full timnya karena Wise Team itu sebenarnya ada 13 orang. Jadi untuk membawa rombongan 13 orang untuk membuat koreografi itu secara logistik agak terlalu berat untuk pihak US. Jadi Iko diperbolehkan membawa 1 orang, which is Rama ini. Rama ini adalah stand double dan bagian dari tim koreografi Iko untuk film-filmnya dia selama ini. Gitu. Dan ketika membawa Rama, kita di sana diperkenalkan sama tim yang ada di US juga. Jadi ada US timnya juga. Terdiri dari ada Latif Crowder. Latif Crowder itu dia ini seorang yang sangat dikenal di dunia capoeira. Terus kemudian ada Sam Luck yang salah satu yang fight sama Iko di dalam infirmary itu, di dalam hospital tadi itu. Kemudian ada stunt koordinator itu Ryan Watson. Ryan Watson ini stunt koordinator yang terlibat di proyek-proyek kayak Wonder Woman, film-film DC gitu. Jadi bersama mereka lah Iko membuat koreografinya gitu. Tapi untungnya Peter memberikan kepercayaan besar pada Iko sehingga dia diperbolehkan untuk menciptakan gerakan seperti apapun yang dia mau. Dia tidak menginginkan Iko untuk fight-nya tidak terlalu stylish, tidak terlalu seperti film martial art. Tapi dia ingin seperti real aja kalau di fight dengan 2 orang dan panik itu seperti apa sih? Gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dan Iko juga di sini posisinya juga dia digambarkan jadi orang yang sedang dalam seperti tahanan ya, seperti seorang tahanan. Jadi ya udah Iko mengikuti itu dan memang ternyata untuk filmnya itu hanya ada 2 scene besar yang mana dia fighting. Jadi emang ya udah kita maksimalkan di 2 scene itu gitu. Ada lah cedera kecil seperti memar-memar kayak tadi yang dibilang sama Peter ketika dia dilempar ke dinding itu punggungnya agak sedikit ada memar-memar juga gitu. Cuman nggak sampai serius dan di sana juga tim koreonya juga sangat mementingkan masalah safety. Jadi semuanya memang udah dipastikan sangat aman sehingga tidak terjadi kecederaan. Karena kalau ada kecederaan dan Iko sebagai salah seorang pemeran utama di sini kalau sampai cedera, itu bukan hanya mencederai badannya tapi juga mencederai filmnya gitu. Karena dia tidak bisa ikut syuting tidak bisa melanjutkan syuting. Jadi kita sangat hati-hati mengenai itu. Walaupun Iko masih bersikeras ingin melakukan stunt-stuntnya sendiri. Kalau orang yang fight sama Iko cedera, ya ada. Kayak misalnya Sam Luck yang tadi fight di infirmary scene itu, yang ada yang botak orangnya, itu dia sobek pelipisnya karena kena bagian dari borgol Iko yang sudah cabut. Itu ada plastik yang ternyata agak tajam. Ketika Iko memukul, ternyata plastiknya terkena pelipisnya dan itu sobek.
kelanjutan film ini sih yang terakhir kali info yang kami dapatkan itu rencananya memang akan dibuat trilogi. Jadi ini memang hanya part 1, mungkin tadi teman-teman udah nonton filmnya, terakhirnya memang itu sangat menunjukkan kalau bakal ada sequelnya gitu. Tapi saat ini semuanya masih dalam tahap development, jadi skripnya juga masih sedang ditulis dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ada, doain aja. Perlu tambahan juga, Iko adalah satu-satunya aktor Indonesia yang pertama kali bisa menjadi leading role kedua. Cara kerja juga berbeda sih. Cara kerja dalam arti misalnya kayak film The Raid, dulu Iko itu untuk persiapan atau pre-production untuk film itu, untuk membuat koreo, kemudian latih para aktor itu bisa menghabiskan sampai 6 bulan sampai 8 bulan. Sementara untuk Mal20 itu dia hanya menghabiskan 3 minggu gitu. Jadi 3 minggu dia untuk menyiapkan film ini untuk latihan dan kemudian langsung masuk syuting. Dan kemudian kerja juga berbeda banget sih di sana sama di sini. Bedanya kayak misalnya di sana kayak dalam satu hari itu kayak kerja kantoran gitu. Walaupun itu tim stand dan lain-lain, itu bekerja tidak boleh lebih dari misalnya 10 jam. Jadi kayak karyawan kantoran. Sementara di Indonesia kadang-kadang Iko untuk mencapai kualitas yang bagus, kalau kita harus syuting 2 hari berturut-turut non-stop, ayo dilakukan. Itu terjadi gitu. Yang perlu diketahui juga adalah hubungan antara Iko dan direkturnya ini adalah benar-benar udah kayak teman. Jadi mereka udah brotherhood-nya udah tinggi banget, jadi mereka masuk ke celah-celahan dan ini gitu, bercanda-bercanda gitu. Dan sebenarnya dari Iko sendiri sebenarnya dia agak, makanya tadi dia bilang kan, begitu dia bilang kalau ini akan good, Iko agak awkward gitu, agak freak. Jadi beneran nih apakah akan good gitu, tapi ternyata memang enggak, emang itu bercandaannya gitu aja, gue nggak akan bikin lo telanjang di film ini gitu. Karena emang dari awal Spielberg emang memberikan referensi Eastern Promise itu, film Eastern Promise yang Viggo Mortensen, dia di situ ngeliat gue agak pengen nuansa fightnya tuh kayak gini, dan Viggo Mortensen di Eastern Promise memang telanjang bulat gitu. Dan dari situ juga sebenarnya Iko udah agak, tapi gue nggak telanjang bulat kayak gini kan gitu. Tapi kemudian dibicarain sama Spielberg, tapi sebenarnya sih emang nggak di